Shalom, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa lagi dalam ibadah minggu kita hari ini. Dan sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ada waktu bagi kami untuk beribadah dan membaca merenungkan firman-Mu. Kami tetap terus memohon hikmat-Mu, pengurapan-Mu lewat Roh-Mu yang kudus. Sebab kami semua terbatas dan penuh dengan kekurangan, kelemahan, bahkan berdosa di hadapan Tuhan. Roh-Mu lah yang menjadi guru kami yang maha agung, sumber hikmat dan kekuatan kami, untuk kami mengerti, mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Taruh perkataan-Mu dalam mulut lidah hamba-Mu, supaya sungguh kami semua dibangun oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang sudah menjadi daging, kami menyambut pemberitaan firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, renungan kita hari ini terambil di dalam Mazmur 91. Saya rindu kembali kita membahas Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Namun saya akan hanya membacakan untuk Bapak Ibu ayat 1 dan 2. Bapak Ibu bisa membaca secara keseluruhan pasal 91 Mazmur ini di rumah masing-masing. Saya bacakan untuk ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Secara keseluruhan dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 ini, saya mengangkat sebuah tema, bersama Tuhan menjalani era new normal. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalimat era new normal saat ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan, bahkan sedang diterapkan di bangsa kita. Setelah COVID-19 melanda muka bumi dan menjadi satu pandemi di muka bumi ini, hingga saat ini mengakibatkan tatanan dan aktivitas hidup manusia menjadi tidak menentu, dengan kata lain mengalami perubahan. Beberapa waktu yang lalu, Presiden Jokowi memunculkan kata era new normal ini. Presiden menegaskan bahwa masyarakat Indonesia harus bisa hidup berdampingan dan berdamai dengan COVID-19 supaya dapat produktif. Saudaraku, apa yang dimaksud dengan era new normal? Saya mendefinisikan secara sederhana, era new normal yaitu hidup secara normal dengan tatanan baru dalam kurun waktu tertentu. Hidup secara normal dalam tatanan baru dalam kurun waktu tertentu. Era new normal adalah bagian dari strategi yang diterapkan sebelum ditemukannya vaksin dan obat dari COVID-19 ini. Bagaimana bentuk strategi dari era new normal ini? Pembatasan sosial sudah dilakukan, pembatasan jumlah kerumunan sudah dilakukan, wajib menggunakan alat pelindung diri, masker, sarung tangan, dan lain-lain. Yang berikut, pemberlakuan screening suhu tubuh di tempat-tempat keramaian atau pusat-pusat keramaian. Yang berikut, menerapkan protokol kesehatan secara utuh atau secara masif. Orang dengan daya tahan tubuh yang lemah dan rendah sebaiknya berdiam diri di rumah, dan lain-lain. Itulah kira-kira yang menjadi strategi daripada era new normal itu. Maka jemaat Tuhan yang terkasih, sesuai dengan tema kita, bersama Tuhan menjalani era new normal. Maka pertanyaannya ialah, bagaimana orang percaya harus bersama Tuhan dalam menjalani era new normal ini? Maka di dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat yang ke-9, Bapak Ibu bisa membacanya di sana.
kita menemukan poin yang pertama ialah kita butuh Tuhan sebagai satu-satunya pelindung dan penolong kita. Mengapa orang percaya harus bersama Tuhan dalam menjalani era new normal ini? Sekali lagi, kita butuh Tuhan sebagai satu-satunya pelindung dan penolong kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sesungguhnya di muka bumi ini tidak ada lagi tempat yang aman dan nyaman, ya, untuk kita berlindung, Bapak Ibu. Dan tidak ada satu manusia pun yang dapat menolong kita. Sebagai contoh saat ini, Bapak Ibu yang terkasih, wabah COVID sedang melanda bangsa kita. Dokter-dokter yang hebat, petugas-petugas yang hebat, yang diandalkan oleh manusia, toh mereka juga mati. Padahal Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, apa yang kurang dari mereka? Para dokter yang hebat, para petugas kesehatan yang hebat ini, mereka telah melakukan banyak hal bersama dengan pemerintah. Mereka telah berbuat banyak hal untuk apa? Membendung penyebaran daripada wabah ini. Dengan kenyataan yang sekarang ini kita alami, kemana kita manusia harus berlindung? Kepada siapa kita harus meminta pertolongan? Dalam menjalani era new normal, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19 dan kenyataan-kenyataan buruk lainnya. Karena itu Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, kita butuh Tuhan sebagai satu-satunya pelindung dan penolong hidup kita. Pemazmur memiliki pandangan yang benar tentang Tuhan sebagai satu-satunya pelindung dan penolong hidupnya. Nabi Musa sebagai penulis Mazmur 91 ini benar-benar menyadari, ataupun Musa benar-benar secara totalitas dia menyandarkan dirinya dan hidupnya kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber pelindung dan penolong. Musa mengungkapkan hanya dialah, hanya Tuhanlah yang dapat melepaskan Musa dari jerat penangkap burung atau dari perangkap-perangkap yang jahat, dari penyakit sampar yang busuk bahkan yang berjalan dalam gelap, dari kedahsyatan malam yang membawa ketakutan, dari panah yang terbang di waktu siang atau bahaya yang mengancam, dari malapetaka yang menimpa dia dan bangsa Israel yang dipimpinnya, dari dalam tanda petik dari tulah yang terjadi di zaman itu, atau dalam tanda petik dari tulah yang menyebar saat ini, bahkan dari binatang-binatang buas, binatang-binatang yang berbisa. Dan juga Musa mengungkapkan bahwa hanya dialah satu-satunya pelindung dan penolong yang dapat melepaskan Musa dari berbagai-bagai kesesakan. Jemaat Tuhan yang terkasih, Musa mau menegaskan bahwa tidak ada tempat yang aman dan nyaman lagi bagi manusia di muka bumi ini untuk berlindung selain daripada Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang dapat menolong kita selain daripada Tuhan. Maka Tuhan Yesus sendiri berfirman di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Tuhan Yesus berkata, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perkataan Tuhan Yesus ini menegaskan bahwa kita benar-benar membutuhkan Tuhan untuk selalu bersama-sama kita dalam menjalani era new normal ini, bahkan dalam menjalani sepanjang kehidupan kita. Saudaraku, kita membutuhkan Tuhan sebagai satu-satunya pelindung dan penolong dalam hidup kita. Yang kedua, mengapa orang percaya harus bersama-sama Tuhan dalam menjalani era new normal saat ini? Ayat yang kedua, perhatikan ada kalimat
Allahku yang kupercayai. Maka poin yang kedua, hanya Tuhan yang dapat kita percayai dalam kita menjalani era new normal saat ini, Bapak Ibu. Nabi Musa dalam pelayanannya dan dalam pengabdiannya kepada Tuhan, diizinkan Tuhan mengalami bahkan lebih hebat lagi dari apa yang kita alami saat ini. Musa mengajarkan kepada kita untuk mempercayai Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang dapat dipercayai. Dengan kenyataan yang kita alami saat ini, mari kita belajar apa yang Alkitab tuliskan. Kalimat Allah yang kupercayai ini mengandung beberapa makna, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Makna yang pertama dari poin yang kedua, hanya Tuhan yang dapat kita percayai. Makna yang pertama ialah Musa berserah penuh hanya kepada Tuhan. Terlalu sering Musa terancam kematian, bahaya, pedang, maut, kelaparan, kesesakan, dan lain-lain. Namun karena Musa begitu mempunyai keberserahan penuh kepada Tuhan, dia berserah penuh kepada Tuhan, maka Tuhan pun memelihara Musa dan melindungi dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, makna yang pertama dari poin yang kedua, hanya Tuhan yang dapat kita percayai ialah mari berserah penuh hanya kepada Tuhan di era new normal ini. Makna yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Musa sepenuhnya mengandalkan Tuhan sehingga dia selalu diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dalam menghadapi dan menjalani segala keadaan, termasuk era new normal yang saat ini sedang kita jalani, kita sebagai orang percaya harus terus mengandalkan Tuhan. Kalau kehidupan kita mau diberkati oleh Tuhan, kalau kehidupan kita mau disertai oleh Tuhan, mari terus mengandalkan Tuhan. Sebab hanya Dia satu-satunya Tuhan yang dapat kita percayai. Makna yang ketiga dari poin yang kedua, Musa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Musa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam memimpin bangsa Israel sejak dari Mesir, berputar-putar di padang gurun, terus sampai ke dataran Moab, dan Musa dituntun Tuhan untuk naik ke Gunung Nebo. Sebelum Musa mati, Musa tidak pernah lepas dari kebergantungannya kepada Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan, dia tidak pernah melepaskan dirinya dari kebergantungannya kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sebagaimana tahun-tahun kemarin, bulan-bulan kemarin, era-era kemarin, kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka di era new normal saat ini, kita pun harus terus bergantung kepada Tuhan. Dalam menjalani era new normal ini, kita jangan lepaskan kebergantungan kita kepada Tuhan. Mengapa? Sebab Dia satu-satunya pribadi yang bisa kita percayai. Jemaat Tuhan yang terkasih, renungan kita hari ini, saya membawa kita kepada kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang pertama kita tetap terus jadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya pelindung dan penolong kita dalam menjalani era new normal saat ini. Yang kedua, dalam menjalani era new normal, percayakan seluruh keberadaan hidup kita kepada Tuhan Yesus dengan cara berserah penuh kepadanya, mengandalkan Tuhan Yesus sepenuhnya hidup kita. Yang terakhir, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Maka saya yakin dan percaya, bersama dengan Tuhan,
kita menjalani era new normal dalam kehidupan yang terpelihara dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Syukur, terima kasih Bapa buat firman-Mu yang boleh memberkati kami saat ini. Kami bersyukur kami boleh belajar dari apa yang dituliskan oleh Nabi Musa di dalam Mazmur 91 ini ya Tuhan. Kami diajarkan untuk bersama Tuhan menjalani tidak hanya kehidupan kami di era new normal ini, tetapi juga sepanjang kehidupan kami di atas bumi ini. Mampukan kami